kita mempunyai keyakinan yang besar bahwa nomor 4 akan dimenangkan oleh MK. Apabila MK memutuskan sesuatu yang di luar kita harapkan, ya kita akan menerima. Karena apa yang kita gaungkan di awal bahwa kita siap menang dan siap kalah, yaitu akan kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Rekonsiliasi itu wajib dilakukan, karena kalau terus-terusan konfrontasi ini dilakukan, ini yang rugi juga masyarakat. Besok paslon kita mendapat undangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan saksi-saksi. Jadi intinya ya kita akan menghadirkan saksi-saksi, apa yang kita jadikan tuntutan kita sampaikan di MK, yang menurut kita ada pelanggaran juga kita sampaikan di MK, dan saksi-saksi juga sudah kita siapkan. Intinya kita mempersiapkan semaksimal mungkin, karena ini layak diperjuangkan, yang menurut kita bahwa peluang nomor 4 untuk menjadi pemenang disahkan oleh MK ini sangat besar. Makanya optimisme ini terus kita gaungkan. Sampai hari ini ada mekanisme yang memang bisa ditempuh, yaitu di Mahkamah Konstitusi, ya kita jalankan itu. Jadi intinya insya Allah hari besok tim kuasa hukum serta saksi dan juga paslon berangkat ke Jakarta untuk menghadiri undangan dari MK. Ya banyak, kalau di catatan kita ada pelanggaran yang pidana pemilu juga ada, pidana administratif juga ada. Tapi kalau dirinci, yaitu mungkin kuasa hukum yang lebih tahu detailnya apa saja, karena saya juga tidak bisa membuka di sini untuk terkait dengan pelanggaran, jenis-jenis pelanggarannya. Yang terpenting kemarin juga sudah disampaikan tuntutannya oleh kuasa hukum. Nah itu mungkin pelanggaran-pelanggaran itu yang memang terjadi di pilkada kemarin. 2 unsur, pertama bukti dan juga saksi sudah terpenuhi. Kalau yang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, 2 unsur itu sudah terpenuhi, baik bukti dan saksinya juga ada. Tuntutan kita sebetulnya diskualifikasi yang pertama. Yang kedua adalah pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan yang tadi disampaikan, dan hanya mengikut sertakan 2 pasang calon. Kalau diskualifikasi jelas tidak akan terjadi pemungutan suara ulang. Tetapi apabila terjadi pemungutan suara ulang, yang menjadi kontestan dalam pemungutan suara ulang hanya 2 paslon, yaitu pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 4. Tidak melibatkan nomor 1 dan 3. Begitu, itu tuntutan. Alasannya ya supaya efektif dan efisien saja, tidak ada subjektivitas apapun dalam hal ini, tidak ada keberpihakan ke nomor 3 atau ke nomor 1, tidak ada hal-hal semacam itu. Tapi ini semata-mata hanya kalaulah yang lolos lah, dalam artian 2 besarnya itu nomor 2 dan nomor 4, kenapa harus melibatkan nomor 1 dan nomor 3? Itu hanya semacam itu. Tetapi kalau pandangan hakim, ya sudah terjadi pemungutan suara ulang tetapi melibatkan semua paslon, ya tidak jadi masalah. Itu kan putusan hakim. Ini kan namanya juga tuntutan. Tuntutan bisa diakomodir dan juga bisa tidak diakomodir. Itu bagaimana keputusan hakim, nanti kita menunggu yang seadil-adilnya tadi. Ya harapannya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Nah, seadil-adilnya dalam artian
kalaulah memang itu pelanggaran pidana pemilu ataupun secara administratif, itu Mahkamah Konstitusi juga bisa memutuskan, karena beberapa yang melanggar pidana pemilu sudah tervonis di pengadilan negeri. Contoh ASN, ada camat, ada kepala Satpol PP, dan juga ada kepala desa yang sudah divonis. Ini juga menunjukkan bahwa memang itu terjadi pelanggaran. Makanya harapan kita ya jelaslah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dalam artian kita mengharapkan kalaulah unsur-unsur yang memang terpenuhi dari sisi pelanggar-pelanggar itu, ya harapan kita diskualifikasi sesuai dengan tuntutan kuasa hukum. Ya, paling tidak minimalnya pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Ya, menurut pandangan kita bahwa unsur pelanggaran yang memang menjadi gugatan kita di Mahkamah Konstitusi itu semuanya juga memenuhi unsur, sehingga kita mempunyai keyakinan yang besar bahwa nomor 4 akan dimenangkan oleh MK. Sampai hari ini ya namanya juga ikhtiar, kita berikhtiar semaksimal mungkin. Selama ada peluang dan itu sah oleh undang-undang dan aturan yang ada, ya kita lakukan. Ini merupakan ikhtiar kita. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ya sesuai dengan takdir Allah lah. Ya, kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Namanya keputusan final dan mengikat berarti tidak ada lagi usaha yang memang bisa dilakukan dalam artian. Karena kalaulah pelanggaran pidana pemilu sudah jelas ranahnya, administratif juga jelas ranahnya. Kalau di MK kan PHPU. Nah, di PHPU ini tetapi juga tadi pidana pemilu juga menunjang terhadap putusan MK, terus administratif juga nanti akan menjadi pertimbangan MK. Nah, apabila MK memutuskan sesuatu yang di luar kita harapkan, ya kita akan menerima. Karena apa yang kita gaungkan di awal bahwa kita siap menang dan siap kalah, yaitu akan kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang jelas hari ini kita berikhtiar maksimal. Nah, kita berikhtiar maksimal karena dorongan dari pendukung nomor 4 juga besar supaya memperjuangkan hak-hak yang memang masih bisa diperjuangkan, gitu. Prinsipnya begini, seorang kepala daerah itu harus menjadi bapak semua. Di saat terjadi kompetisi kemarin di pemilihan kepala daerah, ya di saat selesai, nanti setelah dilantik, siapapun yang menjadi kepala daerah wajib mengurus apakah yang mendukung atau tidak mendukung. Berbeda dengan DPRD, anggota dewan itu kan mewakili masyarakat yang mewakilkannya, hanya yang mewakilkannya saja. Tetapi kalau seorang kepala daerah, baik kepala desa, bupati, wali kota, gubernur atau presiden, rekonsiliasi itu wajib dilakukan. Karena kalau terus-terusan konfrontasi ini dilakukan, ini yang rugi juga masyarakat. Ya, makanya harapan besarnya, ya kalau saya secara pribadi sebagai ketua tim nomor 4 berharap ya nomor 4 dilantik dan rekonsiliasi itu dilakukan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.